Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memang tadabbur ayatillah kauniyah, yaitu merenungkan tentang ciptaan-ciptaan Allah yang kauni. Di antaranya adalah yaitu tentang ibil atau onta. Yaitu kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan tentang onta, bagaimana dia diciptakan? Apa sih rahasianya dalam onta hingga Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk merenungkan penciptaan onta? Oleh sebab itu, dalam ayat mulia ini Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka merenungkan, memperhatikan bagaimana onta itu diciptakan? Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kita mencoba yang diterangkan oleh para ulama tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk merenungkan ayat kauniyah. Karena salah satu indikator yang dapat meningkatkan keimanan kita adalah yaitu merenungkan ayat Allah kauniyah. Di antaranya dari ayat kauniyah ini, penciptaan Allah dalam alam yang banyak ini, di antara makhluk Allah yaitu onta, akan menambah pengaguan kita kepada Allah betapa Allah SWT dalam ciptanya sangat sempurna dan sangat istimewa. Kemudian tentang ibil, onta, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bagaimana onta itu diciptakan? Dalam kitab Hayanul Kubra dijelaskan beberapa sifat onta. Yang pertama di antaranya adalah keistimewaan onta itu adalah yaitu ingatan yang sangat kuat. Ingatan yang sangat kuat. Disebutkan dalam kitab Hayanul Kubra tersebut, onta apabila setelah melewati suatu jalan, dan dia tidak akan lupa jalan itu selamanya. Tidak akan lupa jalan itu selamanya. Maka sering, ya, di daerah Arab, ya, di gurun pasir, itu sering orang kesasar kalau dia tidak mengerti jalan. Tetapi apabila dia mengenal onta yang pernah melewati sebuah jalan, dia akan mengerti jalan tersebut. Maka oleh sebab itu banyak dipergunakan onta ini oleh orang-orang yang berbuat kejahatan seperti orang-orang yang menyeludupkan narkoba. Itu dipakai onta ini karena dia tahu suatu jalan yang pernah dilewati, dia tidak akan lupa selamanya. Orang-orang Arab yang dikenal onta adalah sebagai safinatus sahra, yaitu kapal ini di padang pasir, itu safinatus sahra, yaitu di antara keistimewaan dia adalah pertama dia memiliki ingatan yang sangat kuat, yaitu yang tidak pernah lupa apabila dia setelah melewati sebuah jalan. Yang kedua, dia tidak pernah lupa orang yang pernah menyakiti dia. Jadi di antara sifat onta itu adalah dendam. Ya, disebutkan juga seseorang pernah disebutkan dalam cerita dia menjual ontanya ke Sudan. Kemudian onta ini pernah dia sakiti, dan karena itu onta ini dijual oleh dia karena takut akan dibalas dendam oleh onta tersebut. Sampai dia di Sudan, dia kembali menemui orang yang pembeli ontanya ini dan dia bikin gambarnya. Dibikin oleh dia sebuah patung mirip dia, ya dipakaikan baju dia, sehingga onta tadi ketika melihat duplikat atau patung yang dibikin seperti dia tadi pakaikan baju dia, dikejar oleh onta dan diinjak seinjak-injak. Nah, diinjak dan melalui kakinya. Ini menunjukkan bahwa onta ingatannya sangat kuat dan dia memiliki rasa dendam yang begitu dalam. Kemudian di antara keistimewaan onta disebutkan dalam kitab Hayanul Kubra juga adalah itu tentang telapak kakinya. Yaitu kalau di padang pasir, itu biasanya ada padang pasir itu yang bagaikan lautan juga. Jadi kalau orang naik bisa tenggelam ke dalam pasir itu, ya. Tapi kalau onta, telapak kakinya itu tidak tenggelam, ya, tidak masuk ke dalam pasir. Berbeda dengan kuda atau binatang-binatang lainnya. Kalau dia, Allah telah menciptakan dia spesial untuk kendaraan di padang pasir itu, sehingga telapak kakinya itu tidak membenam ke dalam pasir itu. Nah, itu biasanya keistimewaan onta juga disebutkan oleh para ulama. Kemudian onta juga, karena dia adalah kendaraan di padang pasir, itu di seleput matanya ini, walaupun kalau dia melihat, ketika datang angin kencang, dia dapat menutup dan debu tidak dapat menutup matanya. Nah, itu dia keistimewaan juga dari onta itu, yaitu bahwa apabila datang angin kencang, yang mana biasanya kalau di padang pasir menebangkan pasir yang begitu banyak, onta tetap bisa berjalan di dalam keadaan seperti itu. Kemudian juga onta keistimewaannya adalah mampu menyimpan air selama sebulan dalam dadanya, di dalam tempat air yang spesial di dalam pundaknya itu, atau di satu tempat yang disebutkan para ulama, dia dapat apabila minum, dan kemudian selama 1 bulan dia dapat menyimpan air tersebut di dalam tubuhnya. Dan dapat mempertahankan rasa haus, karena di padang pasir biasanya adalah jarang ada air, sehingga dia adalah kendaraan yang cocok dihidup di padang pasir. Kemudian keistimewaan onta yang lainnya adalah disebutkan lagi adalah ketika dia di padang pasir itu biasanya memakan bahan tumbuh-tumbuhan yang berduri, maka di mulut onta itu ada semacam alat yang mungkin menyelamatkan dia dari tidak bisa ditusuk oleh duri itu ketika dia memakan tumbuh-tumbuhan tersebut.
Dan kemudian banyak lagi, di antaranya adalah disebutkan lagi bahwa ketinggian onta itu sengaja tinggi supaya dia tidak merasa panas ketika melalui padang pasir, karena kalau musim panas, padang pasir itu bisa untuk memasak roti biasanya orang pada musim panas. Dan oleh sebab itu dia sangat tahan dalam keadaan panas. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan onta, ya, di antaranya adalah onta itu kalau menyembelihnya, ya, tidak perlu diikat kakinya. Tidak perlu diikat kakinya dengan cara dia berdiri, an-nahar namanya, cukup disembelih di begini, ya, tanpa perlu diikat. Dan juga hukum-hukum lain yang berhubungan dengan onta banyak. Di antaranya onta itu ciptakan dari setan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, dan kita tidak dibolehkan sholat di kandang onta, tapi dibolehkan sholat di kandang kambing. Demikian dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Demikian keistimewaan. Jadi di sini bagaimana Allah SWT menciptakan bagi setiap daerah suatu makhluk yang cocok untuk mereka, ya, beradaptasi dan segala macam keistimewaannya, sehingga Allah beri peringatan kepada orang-orang Arab bagaimana keistimewaan onta yang kalian manfaatkan untuk membawa barang-barang kalian, yang mana kalian tanpa perlu dengan demikian kalian bisa melalui padang pasir yang begitu kekurangan air dengan kondisi yang sulit, umpamanya ketika ada angin kencang segala macam, kalian tetap bisa berlayar di padang pasir dengan menaiki onta tersebut. Demikian para pemirsa, mudah-mudahan sedikit dari apa yang kita ingatkan ini betapa besar ciptaan Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala yaitu menyuruh kita untuk mentadabur bagaimana ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, agar kita menambah keimanan kita, menambah keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan setiap makhluk itu dengan berbagai keistimewaan dan faedah yang mungkin diambil oleh manusia. Demikian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.